Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, pada minggu ini Bu akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Tolong disimak dan didengarkan video berikut ini. Reproduksi pada tumbuhan dan hewan terbagi menjadi dua. Yang pertama yakni vegetatif atau nama lainnya aseksual. Yang kedua yakni generatif atau nama lainnya seksual. Kalau vegetatif lebih sering terjadi pada tumbuhan, tidak melibatkan pertemuan gamet jantan dan betina. Kalau pada generatif terjadi pada tumbuhan dan hewan dan melibatkan pertemuan gamet jantan dan betina. Sistem reproduksi tumbuhan memiliki keuntungan dan kerugian. Yang pertama yakni perkembangbiakan generatif. Keuntungannya yakni tidak mudah tumbang, tidak mudah terserang penyakit. Kerugiannya lama waktu untuk menghasilkan buah, sifat anak belum tentu sama dengan induknya. Sedangkan pada vegetatif, kelebihannya yakni yang pertama, kelebihannya waktu berbuahnya sangat cepat. Yang kedua, sifat anak sama dengan sifat induk. Sedangkan kerugiannya pada perkembangbiakan vegetatif, yang pertama, dia mudah tumbang, mudah roboh. Yang kedua, mudah diserang penyakit. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Tumbuhan dibagi menjadi dua, anak, yaitu tumbuhan angiosperma dan juga tumbuhan gimnosperma. Yang pertama ini Bu akan menjelaskan perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan angiosperma, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Vegetatif itu apa? Vegetatif adalah tidak terjadi peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan vegetatif bisa kita sebut dengan berkembang biak dengan bagian tubuhnya. Vegetatif dibagi menjadi dua, yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami adalah berkembang biak dengan bagian tubuhnya tanpa bantuan manusia. Macam-macam vegetatif alami ada umbi lapis, umbi batang, rizoma, stolon, tunas adventif, dan yang keenam yakni tunas. Baiklah, yang pertama Ibu akan menjelaskan mengenai umbi batang. Umbi batang itu apa? Apakah ada yang tahu? Baiklah, umbi batang adalah batang yang mengalami penggembungan di dalam tanah dan berisi cadangan makanan. Contohnya yakni kentang. Yang kedua adalah umbi lapis. Susunan berlapis-lapis terdiri dari daun yang menebal, lunak, berdaging, serta batang. Contohnya yakni bawang merah, bawang daun, bawang putih, bawang bombay, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang rimpang atau nama lainnya rizoma, yaitu batang yang ada di dalam tanah. Jadi berkembang biak dengan menggunakan batang ya anak-anak. Contohnya yakni jahe, lengkuas, kunyit, alang-alang, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yakni stolon atau nama lainnya yakni geragi, yaitu berkembang biak dengan menggunakan batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya yakni arbei, stroberi, dan tumbuhan kaki kuda. Bisa kalian lihat di gambar itu, batang dari tumbuhannya berada di atas permukaan tanah.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai tunas adventif. Tunas adventif itu apa? Pada yang tahu? Jadi, tunas adventif adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup yang terdapat pada tepi daun. Contohnya yakni daun cocor bebek. Bisa kalian lihat di gambar, di tepi-tepi daun cocor bebek terdapat tunasnya. Nah, tunasnya itu yang bakal menjadi calon tumbuhan yang baru. Sedangkan yang keenam yakni tunas adalah perkembangbiakan dengan bagian tumbuhan yang baru tumbuh dari kuncup di atas permukaan tanah. Bisa kalian lihat itu adalah gambar dari bambu ya anak-anak. Kuncup dari bambu di atas permukaan tanah. Contoh yang berkembang biak dengan tunas yakni tebu, bambu, dan pohon pisang. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan vegetatif buatan, yakni berkembang biak dengan bagian tubuhnya dengan bantuan manusia. Ada 5 ya anak-anak. Yang pertama ada cangkok, kedua ada merunduk, ketiga ada mengenten, keempat ada stek, yang kelima ada okulasi. Baiklah, Ibu akan menjelaskan yang dinamakan cangkok. Proses atau langkah-langkah mencangkok. Yang pertama yakni batang dikuliti dengan panjang sekitar 10-15 cm. Yang kedua, beri media yakni seperti tanah liat, tanah yang subur, kemudian dibungkus dengan plastik. Lalu plastik diikat, kemudian dibiarkan hingga tumbuh akar. Dilihat di gambarnya, jika udah tumbuh akar, cangkoknya siap untuk dipotong dan ditanam ke dalam tanah. Contoh dari tumbuhan cangkok itu apa? Contohnya yakni mangga, alpukat, jambu air, dan jeruk. Sini ada yang tanyakan. Yang kedua, Ibu akan menjelaskan mengenai stek. Ada yang pernah menyetek tanaman? Nah, baiklah, disimak ya berikut ini. Stek adalah memotong batang atau bagian lain tumbuhan kemudian ditanam ke tanah. Bisa kalian lihat di gambarnya itu ada bapak-bapak memotong batang, lalu batangnya ditancapkan ke dalam pot yang berisi tanah. Contohnya yakni stek batang beruas pada ubi kayu, stek tangkai pada bunga mawar, stek pucuk pada daun teh, stek daun pada cocor bebek. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai merunduk. Prosesnya bagaimana? Nah, yang pertama yakni kita merundukkan cabang tanaman ke bawah menyentuh tanah. Setelah kita merundukkan, berilah penjepit agar batang yang sudah dirundukkan itu tidak naik ke atas. Lalu batang yang memiliki ruas ditimbun dengan tanah. Bisa kalian lihat gambarnya yang di bawah itu. Setelah dikasih penjepit terus ditimbun oleh tanah, maka lama-kelamaan sekitar beberapa minggu akan muncul tanaman baru anak-anak. Contohnya apa? Tumbuhan yang bisa dibuat dengan merunduk, berkembang biak dengan merunduk. Contohnya yakni tumbuhan apel, dan pohon anggur. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai mengenten. Mengenten nama lainnya yakni menyambung, adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis anak-anak. Kalian lihat itu batang atas digabung dengan batang yang bawah digambar, lalu kita ikat dengan menggunakan tali. Contoh tanaman yang bisa disambung atau dienten adalah tomat dengan terong, kentang dengan tomat.
Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai okulasi. Okulasi atau menempel adalah proses penempelan atau penggabungan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk. Bisa kalian lihat itu ada gambar. Yang pertama, langkah-langkah pertama, iris mata tunas pada tanaman A. Iris menggunakan pisau atau silet. Yang kedua, sayat kulit batang pada tanaman B hingga cukup memanjang. Yang ketiga, tempelkan mata tunas tanaman A ke batang tanaman B, lalu ikat dengan tali sambungannya. Yang keempat, okulasi yang berhasil akan ditunjukkan dengan mata tunas akan berwarna hijau, tumbuh dan menyatu dengan batang utama. Jadi akan tumbuh daun akar batang yang baru ya, di tempat okulasi tadi. Contohnya yakni belimbing, alpukat, mangga, dan rambutan. Baiklah anak-anak, sekian yang dapat Ibu jelaskan pada minggu ini. Apabila ada kesulitan, bisa langsung chat ke nomor WA Ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah anak-anak.